Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Kita masih diberikan nikmat waktu untuk kita memperbanyak bekal di dunia ini. Kita masih diberikan nikmat sehat untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih berharga, kita dibangunkan oleh Allah di pagi hari yang berbahagia ini masih dalam keadaan Allah melimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam. Karena di saat yang bersamaan, berapa banyak manusia-manusia di pagi hari ini yang Allah cabut nikmat Islam yang mengatakan
masih berpegang teguh dengan agama Allah SWT. Allah mengutus para nabi dan rasul. Maka kita dapati manusia di zaman atau di era-era sekarang, mereka semua terpecah dengan perpecahan yang beragam agama. Ada Islam, Nasrani, Yahudi, belum lagi agama-agama kesyirikan. Ini termasuk sunnatullah yang sudah Allah tetapkan. Kalaupun Allah mau, Allah bisa menyatukan mereka kembali. Semua manusia yang ada ini muslim semuanya. Bisa nggak Allah Azza wa Jalla? Bisa. Allah ala kulli syai'in qadir. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surah Hud, kata Allah Azza wa Jalla, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa. Andai kata Allah mau, Allah akan menjadikan manusia ini umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikan manusia senantiasa berpecah belah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Mereka masih bersatu sebagaimana dahulu penciptaan awal mereka bersatu di atas. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah kehendaki umatnya mau tidak mau akan mengalami perpecahan juga di dalam kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis yang dikenal dengan iftiraqul ummah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqah. Sedangkan orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Adapun umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi mengatakan akan terpecah. Berarti ketika di zaman Nabi sudah terpecah belum? Belum. Mereka masih di atas kesatuan Islam yang murni, tidak terpecah dengan perpecahan-perpecahan seperti sekarang. Tapi Nabi mengabarkan, dan ini termasuk wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kejadian yang terjadi di masa yang akan datang diberitahukan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluhum finnar. Semua kelompok-kelompok itu, semua golongan-golongan itu terancam masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Atau dalam riwayat yang lain, hum man kana ala mithli ana wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang seperti beragamanya seperti aku dan para sahabatku sekarang ini. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari oleh kaum muslimin. Sekuat apapun upaya kaum muslimin untuk menyatukan kaum muslimin, tetap ini merupakan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini ada hikmahnya. Murojaah pelajaran akidah. Kita tahu yang namanya takdir Allah menjadi dua. Takdir apa dan apa? Oh, karena ada nih makanya agak malas jawabnya biasanya. Wis subuh ditakoni sing angel-angel wis. Mungkin ada yang sukarelawan lah mewakili jamaah yang lain. Fardu kifayah. Takdir terbagi. Yang pertama itu pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua itu belum tentu terjadi, tapi ketika terjadi dicintai sama Allah. Pernah dengar ya? Ya, apa sama apa namanya? Naam, barakallahu fiik. Takdir kauni dan takdir syar'i. Takdir kauni itu yang tadi kita katakan. Allah menetapkan sesuatu dan itu pasti terjadi. Tapi belum tentu Allah senang, belum tentu Allah ridha. Ustaz, kalau Allah enggak ridha, kenapa Allah takdirkan? Maka ada hikmah di balik itu semuanya.
Allah mentakdirkan iblis untuk hidup sampai hari dibangkitkan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan. Diiyoi gak ambil Allah? Diiyai iblis, hidup sampai akhir zaman. Dan iblis ngaku hidup akhir zaman sampai akhir zaman, dipanjangkan umurnya, tujuannya adalah untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kata iblis, fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum siratakal mustaqim. Karena kau telah mengusir aku, menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan hamba-hambamu ya Allah dari jalanmu yang lurus. Dituruti enggak sama Allah? Dituruti iblis, dikabulkan permintaan iblis. Yo, uripo sampai akhir zaman. Ini namanya takdir apa? Pertama atau kedua tadi? Kauni atau syar'i? Kauni. Pasti terjadi, tapi Allah belum tentu cinta sama iblis dan tidak cinta sama iblis. Kenapa ditakdirkan sama Allah? Ada hikmah di balik itu, ada tujuan di balik itu. Salah satu tujuannya kata para ulama, ketika iblis menyesatkan manusia, ada yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ketika terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka manusia tersebut bertobat kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang tobat. Dengan adanya iblis, maka ada orang-orang kafir. Dengan adanya orang-orang kafir, terbuka bagi kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dengan adanya iblis, muncul ahlul bidah yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalannya. Dengan adanya ahlul bid'ah, muncul para ulama-ulama yang berjihad dengan penanya, berjihad dengan lisannya, membantah syubhat ahlul bid'ah. Kalau nggak ada iblis, nggak ada kitab-kitab para ulama. Tidak ada ulama-ulama yang menulis bantahan kepada kelompok-kelompok sesat, itu nggak ada. Sehingga tidak terbuka peluang untuk mengerjakan amal soleh berupa berjihad melawan mereka. Ini ada hikmah di balik itu. Sama dengan perpecahan ini, ada hikmah di balik itu. Perpecahannya pasti terjadi. Allah tidak suka dengan perpecahan tersebut, namun Allah takdirkan itu karena ada maslahat, ada tujuan sebagai ujian bagi manusia, sebagai ujian bagi kaum muslimin, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, ada sebagian orang yang ingin untuk menyatukan kaum muslimin yang sudah ditetapkan Allah terpecah belah. Dan ada sebagian orang yang semakin memecah belah kaum muslimin. Bedakan dua hal ini. Ahlus sunnah selalu di mana? Wasat, selalu pertengahan. Enggak ke kanan, gulu, ekstrim, berlebih-lebihan. Tidak juga meremehkan, ya, tidak juga lembek, namun pertengahan. Kita tidak menyatukan kaum muslimin dalam artian wis ayo pokoknya kita bersatu. Apapun perbedaan kita, ya mari kita hindari, yang penting kita bersatu. Tutup mata dari semua kesesatan-kesesatan atau penyimpangan-penyimpangan. Sebelahnya justru semakin memecah belah kaum muslimin. Perkara-perkara yang dimana kaum muslimin bisa bersatu di dalamnya justru dijadikan oleh dia sebagai ajang untuk memecah kaum muslimin. Yang seharusnya kaum muslimin bisa bersatu di situ. Ya, ini dua kubu yang ekstrim, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian juga manusia atau sebagian dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ngakunya sudah ngaji kitab-kitab para ulama salaf. Dia sudah menghatamkan mungkin kitab Tauhid misalnya, ya, atau menghatamkan kitab-kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad misalnya, kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj. Tapi ternyata prakteknya dalam kehidupannya sehari-hari dia masih ingin mencampur adukkan antara manhaj yang hak dengan manhaj yang batil atas nama ukhuwah Islamiyah, atas nama persatuan kaum muslimin. Dia campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ini muncul dari orang-orang ahlul bidah dan juga muncul dari orang-orang yang masih menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ya. Tapi banyak jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya apa sih hukumnya kalau kita ini tadi mencampur adukkan antara manhaj metode-metode beragama di luar manhaj salaf
Kita campur adukkan dengan manhaj salaf dalam artian ya sudah kita ini bersatu saja dengan mereka. Nggak perlu kita ini saling mentahzir, saling mengatakan ini ahlul bid'ah, ini memiliki penyimpangan. Nggak perlulah. Yang penting kita bersatu. Ini seruan-seruan seperti ini biasanya paling gencar kalau ketika ada momen-momen pemilu biasanya. Merasakan nggak antum dulu? Ketika ada musim-musim pemilu, paling gencar ini persatuan, ukhuwah dan lain sebagainya. Sudahlah, nggak usah kita ini saling menyesat-nyesatkan. Ya, nggak usah kita ini saling membid'ahkan, saling mensyirik-syirikan. Kita bersatu saja, toleransi. Karena musuh yang kita hadapi sekarang adalah Presiden Fulan, dan kita harus memenangkan Presiden Fulan. Tujuannya cuma gitu. Ya, agama dijadikan kendaraan politik. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak tertipu dengan dai-dai semacam ini, dengan seruan-seruan seperti ini. Ini paling lantang diserukan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada pemikiran al-ikhwanul muslimun. Ya, karena mereka punya satu kaidah atau punya satu slogan untuk menyatukan kaum muslimin, yaitu dengan kita tutup mata sudah dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Di antara slogan mereka adalah nata'awanu fi mattafaqna fi wa ya'dzuru ba'dun fi makhtalafna fi. Mari kita saling bantu membantu, bahu membahu dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan mari kita saling memberi udzur dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Bagus ya, Masya Allah ya, indah gitu kalimatnya itu. Ono kembang, bagus, manis kalimatnya. Dan ini tidak sepenuhnya batil ucapan seperti ini, tapi yang diinginkan sama dia kebatilan. Benar nggak kita ini toleransi, memberikan udzur dalam perkara-perkara yang kita berbeda pendapat dengan orang lain? Ada nggak perkara-perkara yang kita ngasih udzur? Ada. Perkara-perkara yang memang harus kita memberi udzur kepada saudara kita ketika terjadi ikhtilaf, yaitu yang disebut dengan para ulama perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang yang memang para ulama salaf tidak sepakat di atas satu kalimat, namun terjadi perselisihan di antara mereka. Kalau ada perbedaan, kita berikan udzur, terutama dalam perkara-perkara fikih praktis kebanyakan. Ya, fikih-fikih praktis. Salat, imam ketika salat membaca basmalah dengan sir atau dengan jahr. Antum lebih memegang pendapat yang dikeraskan bacaan basmalahnya, sedangkan kawan antum lebih berpegang pada pendapat yang dijaharkan. Bagaimana sikap antum? Keras menghadapi mereka, ahlul bid'ah itu sesat. Ya, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ya, toleransi di situ, saling memberikan udzur, benar. Tapi kalau antum berpendapat Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy, berada tinggi di atas arsy. Kemudian teman antum mengatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak di atas. Allah ada di mana-mana. Nah, terjadi perbedaan. Kasih udzur enggak? Enggak. Fix ucapanmu itu ucapan sesat. Enggak bisa diterima. Ini bagi seorang penuntut ilmu, terutama yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, tidak boleh dia tidak tahu tentang perkara-perkara yang usul dan perkara-perkara yang furu'. Dan nggak bisa sekali dua kali hadir kajian wis langsung ngerti mana yang usul dan mana yang furu'. Nggak bisa. Ini butuh belajar bertahun-tahun. Perkara-perkara yang kita harus tegas di situ, dan mana perkara-perkara yang kita masih bisa berlapang dada di dalamnya. Ya, ini harus belajar. Jangan sampai salah sikap. Sebagian ikhwan kita dapati salah sikap. Yang harusnya dikerasi, yang harusnya ditegas di situ, diberikan udzur di situ. Dan perkara-perkara yang harusnya dia lembek justru kencang di situ, masya Allah. Kebalik.
Ini dikarenakan nggak bisa membedakan mana yang usul dan mana yang furu'. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan kita tentang pluralisme manhaj, yaitu sikap sebagian orang yang mencampur adukkan antara manhaj salaf dengan manhaj di luar salaf, yaitu manhajnya ahlul bid'ah. Kita tegaskan sekali lagi, manhaj yang dimaksud di sini beragama, ya, metode dalam memahami dalil-dalil agama. Kau pahami dengan konsepnya siapa Al-Quran ini? Kau pahami dengan konsepnya siapa hadis ini? Nah, itu ada formulanya. Kita mengatakan manhaj salaf karena kita memahami agama ini dengan apa yang dipahami oleh para salaf, yaitu sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Ya, ini manhaj salaf. Dan kita lantang mengatakan bahwa tidak ada manhaj yang paling hak kecuali manhaj salaf. Selain manhaj salaf itu manhaj yang batil. Ini agama. Ini harus Anda tanamkan, gak boleh Anda ragu. Sebagaimana Anda meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, di luar Islam itu agama yang sesat agamanya. Adapun orang perorangannya, person-personnya, maka kita tidak boleh menjamin kebenaran, tidak boleh mengatakan pasti orangnya. Kita yang menisbatkan diri meniti manhaj salaf, tidak boleh kita mengatakan kita pasti di atas kebenaran. Nggak boleh. Karena kalau dalam skala orang perorangan, person-personnya, belum tentu dia berada di atas kebenaran. Dia sedang berusaha meniti manhaj salaf, namun belum tentu dia sempurna ketika meniti manhaj salaf itu. Paham gak maksudnya jamaah? Ya, jalannya ini pasti benar wis ini mengarah ke surga ini. Tapi terkadang orang-orang yang lewat jalan situ berguguran. Tutup tengah jalan, menggok kiri. Tutup tengah jalan, menggok kanan. Maka kalau Anda ingin mengetahui kebenaran, jangan ngelihat orang, tapi ngelihat jalan itu. Sama ketika antum nyetir, antum lihat maps atau lihat mobil lain yang lewat situ, melok aku mobil putih itu, melok terus. Atau antum lebih nurut sama maps yang ada, nurut maps, karena kita ngelihat jalan bukan ngelihat orang. Ya, sedangkan orang-orang yang di luar manhaj salaf, maknanya mereka memahami agama ini selain pemahaman para sahabat, maka nggak boleh kita katakan mereka itu pasti fix di neraka. Ya, mereka itu pasti fix masuk neraka, nggak bisa. Sebagaimana Anda katakan Islam pasti benar, tapi Muslim belum tentu benar. Paham nggak maksudnya? Ya. Agama selain Islam pasti salah. Adapun orang-orang kafir belum tentu dia itu masuk neraka. Bingung jemaah. Orang kafir yang hidup, yang kita dapati sekarang tetangga kita, teman kita, belum tentu dia ini akhirnya masuk neraka, belum tentu. Bisa jadi dia bertobat kepada Allah, bisa jadi yang muslim bertahun-tahun justru murtad, na'udzubillah. Ya, maka ini penting untuk kita pahami, karena sebagian orang mengatakan kita ini sok paling benar. So, orang-orang yang ngaku salaf itu sok paling benar, miliknya mereka sendiri. Di luar kelompoknya dianggap masuk neraka semuanya. Pernah nggak antum mendapati ucapan seperti ini dari orang-orang yang mengajarkan manhaj salaf? Wes yo, sing mlebu surga kene tok yo. Kok sing nang jaba gak mlebu surga, mlebu neraka kabeh. Pernah dengar nggak kayak gini? Hah? Nggak ada. Mereka paham-pahami sendiri, telan-telan mentah disimpulkan sendiri, kemudian mengumbar fitnah kepada manhaj salaf. Ya, sekali lagi yang kita katakan benar tadi apanya? Jalannya, manhajnya, wis harga mati, nggak terima, fadhol pulang nggak apa-apa. Ya, manhaj salaf pasti benar. Selain itu sesat, wis fix. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini kita bacakan ucapan seorang ulama yang hidup sampai sekarang. Beliau adalah Fadilatul Syekh bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah taala. Ya, salah satu anggota Hay'ah Kibaril Ulama di kerajaan Saudi Arabia. Ini kumpulan-kumpulan fatwa beliau yang dikumpulkan oleh para murid-muridnya, diberi judul Al-Ajwibah Al-Mufidah
an as'ilatil manahij al-jadidah. Jawaban-jawaban yang bermanfaat atas pertanyaan-pertanyaan seputar kontemporer di zaman sekarang. Ya, artinya fenomena-fenomena sebagian ikhwan, sebagian kaum muslimin yang berkaitan dengan manhaj-manhaj dakwah yang ada sekarang, itu bagaimana menyikapinya. Ada banyak pertanyaan dan ada banyak jawaban dalam kitab yang ada di hadapan saya ini. Cuman kita ambil pembahasan tentang bagaimana seseorang itu menghukumi semua manhaj, semua kelompok di luar Ahlus Sunnah, di luar manhaj salaf, itu sama-sama benernya juga. Ya, sering ya mendapati orang seperti ini ya. Penampilannya podo seperti kita. Ini jenggotan pisan. Ya, celananya ngatung juga. Kitab-kitab yang dibahas juga sama seperti kita. Tapi pernyataan-pernyataannya itu memberikan statement, memberikan sinyal selain manhaj salaf itu juga sama-sama benernya. Ya, seperti tulisan yang pernah kita bantah dari seorang dai yang masih mengaku sebagai seorang salafi di Malang sana. Ya, dia mengatakan bahwa semua kelompok ikhwanul muslimin yang memahami agama dengan memahami akidah dengan pemahaman Asy'ariyah, memahami akidah dengan pemahaman Maturidiyah, ya, Sufiyah, itu semuanya adalah penghuni surga. Jangan disesat-sesatkan. Jangan kau klaim yang surga itu surga cuman manhaj salaf saja. Loh, yang ngomong gitu bukan saya kok. Yang ngomong manhaj salaf cuman yang benar, yang jalan surga cuman manhaj salaf itu siapa sih? Nabi kan yang mengatakan hadits yang tadi kita sebutkan, kulluhum finnar illa wahidah, semua di neraka kecuali satu. Ketika ditanya oleh para sahabat, atau menyebutkan cirinya, ciri Nabi gak menyebutkan yang masuk surga itu, yang satu golongan itu fulan, suwen dawa hadits disebutno sampai akhir zaman nanti. Enggak. Nabi cuma menyebutkan cirinya, yaitu mereka yang memahami dan para sahabatku memahami agama ini. Maka yang tersifati dengan ciri tersebut masuk enggak ke Ahlus Sunnah? Masuk tanpa registrasi sudah. Otomatis masuk ke dalam manhaj salaf. Ya, karena manhaj salaf itu tidak disamakan dengan Ikhwanul Muslimun, ya, disamakan dengan Hizbut Tahrir, enggak, beda. Ini kelompok organisasi yang ada ADART-nya, ada visi dan misinya, punya pendirinya, ya, ada keanggotaannya, ada sekretariatnya. Kalau manhaj salaf ada sekretariatnya. Kalau mendaftar di mana? Ada lambangnya, logonya gitu? Nggak ada. Manhaj salaf itu konsep. Ya, manhaj salaf itu konsep, bukan al-hizb, bukan kelompok. Jamaah, itu mukadimah tok itu. Kedawan. Kita langsung saja. Pertanyaan yang disampaikan penanya kepada Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, "Ma ra'yukum fil jama'at ka hukmin 'am?" Wahai Syekh, apa pendapatmu tentang kelompok-kelompok yang ada, yaitu ya kelompok-kelompok yang ada di luar Ahlus Sunnah, tapi dihukumi secara umum sebagai satu kesatuan? Tadi kan pluralisme dianggap sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sama dengan Salafiyin. Maka jawabannya beliau mengatakan, kullu man khalafa jama'ata ahli sunnah fahuwa dhal. Semua yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah maka dia dhal. Apa dhal? Sesat. Ya, ini hukum secara umum. Ma indana illa jama'ah wahidah, hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak memiliki kelompok, tidak memiliki konsep beragama kecuali satu konsep saja yang kita terima, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa man khalafa hadhil jamaah fahuwa mukhalifun liman hajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menyelisihi konsep ini, maka dia menyelisihi konsepnya Rasul dalam memahami agama ini. Ya, ini seperti yang tadi menguatkan apa yang kita sampaikan. Wa naqulu aidan kullu man khalafa ahlas sunnah wal jamaah fahuwa min ahlil ahwa. Dengan demikian maka semua yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah,
menyelisihi manhaj salaf, maka dia termasuk ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Wal mukhalafat takhtalifu fil hukmi bitadlil au bitakfir hasba kibariha wa sighariha wa bu'diha wa qurbiha minal haq. Tapi yang namanya penyimpangan dari manhaj salaf itu berbeda-beda. Jangan disamakan. Ya, penyimpangan-penyimpangan itu banyak, tapi berbeda antara satu penyimpangan dengan penyimpangan yang lain. Tergantung, kata beliau, besarnya penyimpangan itu atau jauhnya penyimpangan tersebut. Makanya sama enggak sikap kita kepada orang-orang yang memahami akidah dengan pemahaman Asy'ariyah dengan orang-orang yang memahami akidah dengan pemahaman Syiah? Sama-sama menyimpang, tapi sikap kita sama enggak? Beda. Yang Asy'ariyah masih kita hukumi mereka sebagai muslim, harus dimuamalahi dengan muamalah muslim, harus ditunaikan hak-haknya sebagai seorang muslim. Tapi yang memahami agama dengan pemahaman Rafidhah tadi, kita muamalah dengan mereka dengan muamalah al-kuffar, ya, muamalah Yahudi dan Nasrani. Ini penyimpangan tapi berbeda, tergantung jauhnya atau dekatnya dari kebenaran. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang ke-8 masih berkaitan dengan pluralisme tadi. Tapi sekarang ini berkaitan dengan sikap person-personnya. Ya, boleh nggak kita ini berafiliasi dengan firqah-firqah di luar ahli sunnah wal jamaah? Beliau ditanya, hal tukhalat al jamaah am tuhjar? Wahai Syekh, apakah firqah-firqah di luar ahli sunnah itu, bolehkah kita bersatu dengan mereka? Kita boikot mereka? Ya, boikot dalam artian bukan terus lewat, nggak disapa, ya padahal masih muslim, meskipun ada penyimpangan, bukan. Maksudnya di boikot di sini adalah ya kita tidak mengambil ilmu darinya, ya, atau kita tidak membaca buku-bukunya, tidak mengambil akidah darinya, itu makna di boikot. Maka jawabannya, al-mukhalatatu idza kana al-qasdu minha da'watahum mimma ilmun wa basirah ila tamassuki bis sunnah wa tarkil khata'i fa hadha tayyib wa huwa min ad-da'wati ila Allah. Kalau antum bercampur masuk ke dalam firqah sesat tersebut, tujuannya untuk mendakwahi mereka, ya, bagi yang punya ilmu, ya, dan memiliki ya keterampilan dalam hal ini, boleh, kata beliau, diajak untuk berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan bid'ah, ya, meninggalkan kesesatan-kesesatan mereka. Fahada thayyib, kata beliau, ini bagus. Contoh misalnya antum masuk ke ya orang-orang yang tadi dalam pusaran kebid'ahan, entah bentuknya organisasi atau konsep pemahaman dalam beragama. Antum masuk ke sana, kemudian antum ajak mereka untuk kembali, untuk meninggalkan bid'ah-bid'ah mereka. Kalau ini yang antum lakukan, maka thayyib, itu termasuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga masuk di dalamnya ini antum bergabung di grup-grup WA yang di situ bercampur dengan ahli bid'ah. Ada ya kita ya? Ya, mesti. Grup WA lu campur, ono Syiah pisan, ada sing Khawarij pisan, ada yang hizbi juga, ada yang sufi juga, bercampur di dalamnya. Maka kalau antum masuk ke grup WA itu dan antum ajak anggota grup itu untuk kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah-bid'ah mereka, menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan mereka, ini bagus. Silahkan antum gabung di grup tersebut. Cuman gak sampai sehari antum sudah diapa kan? Hah? Ya sudah ditokno kan. Saya di-kick. Biasanya gitu. Tapi gak ada masalah, yang penting sudah tersampaikan. Wa amma idza kana al-ikhtilat ma'ahum min ajlil mu'anasa ma'ahum wal musahabati lahum biduni da'wah wa biduni bayan fa hadza la yajuz. Namun kalau berafiliasi dengan ahli bid'ah, antum bergabung di grup-grup WA mereka
akan tetapi hanya sekedar untuk bercengkrama, ya, saling bercandaria satu dengan yang lain, ngakak sana ngakak sini. Tidak ada pengingkaran antum kepada bid'ah-bid'ah mereka, maka kata beliau ini nggak boleh kalau seperti ini. Ada ya orang-orang ya ngaji manhaj salaf, masya Allah, ketika di grup WA itu dibahas tentang bagaimana Wahabi sesat, trilogi tauhid Wahabi sesat, antum cuman diem tok di situ. Nggak ada pengingkaran terhadap ucapan-ucapan batilnya. Ya, dituduh dengan tuduhan macam-macam, atau dia mengeluarkan statement-statement yang sesat misalnya. Allah berada di mana-mana. Ya, pemimpin yang ada ini kafir, ngajak-ngajak untuk berontak. Antum di grup WA itu cuman diem tok. Tidak ada pengingkaran terhadap kesesatan mereka. Maka kata beliau, hadza la yajuz. Kalau guyonan-guyonan melok, tapi kalau ada kesesatan jadi silent reader. Ya, jadi silent reader. Buyar coba. Belum? Hah? Iya. Fala yajuzu lil insan an yukhalatal mukhalifin illa ala wajhi fihi faidah syar'iyyah. Tapi sebelum ini kita bahas, di sini ada footnote catatan kaki tentang tadi kita katakan bolehnya kita bergabung dengan kelompok-kelompok mereka, grup-grup mereka, tujuannya untuk mendakwai mereka. Kata beliau, ini bisa dilakukan dalam skop person per person. Ya, untuk mempengaruhi orang perorangan di dalam organisasi tadi, di dalam kelompok tadi, antum infiltrasi, itu masih bisa. Tapi kalau antum masuk ke sana, tujuan antum untuk merubah skop organisasinya secara kelompoknya, maka ini kata beliau secara jumlah mustahil. Ya, secara kebiasaan itu susah. Masuk satu orang infiltrasi tapi mempengaruhi satu organisasi itu semua. Ini mungkin nggak? Mungkin, tapi resikonya besar. Antum masuk ke sana pengen mewarnai mereka, diwarnai. Kebanyakannya memang kayak gitu. Masuk pengen gebukin mereka, Ustaz. Gebukin dalam artian tak bantah syubhat-syubhatnya. Keluar dari sana kena syubhatnya. Kebanyakan seperti terlalu beresiko. Cuman kalau orang-orang satu orang, dua orang antum aja, ini kata beliau masih mungkin. Tapi sekali lagi, apabila itu masih punya ilmu, ya baru boleh dia seperti itu. Tapi kalau nggak punya ilmu ya sudah, cari jalan aman saja. Kemudian dia masuk ke dalam organisasi, kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Dikhawatirkan ketika dia sudah kenyang dengan fasilitas-fasilitas ahlul bid'ah ini, dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas ahlul bid'ah, maka pengingkaran dia terhadap kebid'ahan itu akan luntur, akan turun, ya, ketika dia mendapatkan fasilitas-fasilitas dari ahlul bid'ah tersebut. Karena ya ada sebuah ungkapan di Arab, al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu bisa membuat seseorang menjadi lemah. Sebelumnya kencang, tegas, syirik, bid'ah, tegas. Tapi ketika diberi kebaikan, diberikan jasa kepada seseorang, maka mulai berubah dia. Yang syirik tidak lagi dikatakan syirik. Yang bid'ah tidak lagi dikatakan bid'ah. Justru dibela mati-matian. Ya, justru dibela mati-matian. Ya, permisalan saja. Antum dikasih fasilitas sama seseorang, kasih mobil, kasih rumah, dijajani benulan, ya kan? Kemudian antum ngelihat orang yang memberikan fasilitas ini, dia orang yang paling gencar memerangi salafiyin, dia orang yang paling gencar untuk menebarkan syubhat. Kira-kira antum yang tahu tentang manhaj yang hak, antum biarkan orang ini atau antum diamkan? Ya, kasih mobil loh, dijajani benulan, tapi sesat dia, antum diamkan atau antum? Kalau sekarang mungkin
Kok tegas-tegas ya. Kok tegas-tegas ya. Tak bantah Ustaz. Iya. Sekarang belum mendapatkan fasilitasnya. Kalau beneran kejadian, wallah soro. Ya, al-ihsan yu'jizul. Makanya sebelum itu terjadi, mending kita ada gap dengan mereka, tidak terlalu akrab dengan mereka. Ketika sudah terlalu akrab, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari mereka, maka yang terjadi susah untuk melepaskan diri dari mereka. Ya, apalagi kalau sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa hadhil firaq umuman la takhruj fi da'watiha kalimat qadatiha ka firqatil ikhwanil muslimin wa firqatit tabligh." Kalau antum merubah secara skup kelompok seperti tadi, ini susah. Karena satu kelompok itu kebiasaannya susah untuk keluar dari pemikiran pencetusnya. Kelompok Asy'ariyah dicetuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ubah pemikiran mereka untuk supaya mereka tidak mengambil akidahnya Imam Asy'ari yang lama. Tapi namanya Asy'ari kok. Nah, ini susah karena sebuah kelompok firqah itu susah untuk keluar. Di sini beliau sebagaimana kelompok Al-Ikhwanul Muslimun dan kelompok Jamaah At-Tabligh. Ya, Jamaah Ndabligh. Ya. Fakam nasahal mukhlisuna lahum wa kam kutiba fihim wa ilal an mahallu karawih kama yuqal wa hakad dalil ala ma aqul. Berapa banyak sudah orang-orang yang ikhlas menasehati firqah-firqah sesat ini. Berapa banyak kitab-kitab yang ditulis untuk menasehati kesesatan firqah-firqah tersebut. Namun tetap tidak bisa merubah organisasi yang sudah ditetapkan visi dan misinya. Terusnya Ikhwanul Muslimun Hasan Al-Banna, ya, Al-Ikhwanul Muslimun. Ya, kalau Jamaah Tabligh ya Muhammad Ilyas. Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani. Antum nggak hafal nggak apa-apa, ini bukan ya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah, Imam Ahmad, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Barbahari, itu antum hafal itu. Kita lihat di sini salah satu buktinya. Pengaruh hizbi, ditanamkan hizbi, sikap hizbiyah kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam kelompok tersebut. Qala Hasan Al-Banna, muassisu firqatil ikhwanil muslimin fi kitab Majmu' Ar-Rasail tahta unwan mauqifuna minad da'awat. Hasan Al-Banna, ya, pendirinya Ikhwanul Muslimun, dan dia seorang sufi. Ya, dia seorang sufi. Dia mengatakan dalam kitabnya yang berjudul di halaman 24 ada judul yang tertera di situ, judulnya sikap kita terhadap pergerakan-pergerakan dakwah yang ada di luar Ikhwanul Muslimin. Ya, sikap Ikhwanul Muslimin terhadap pergerakan-pergerakan dakwah di luar kelompok kita. Bagaimana sikap kita? Nih, kalau tadi ada yang teriak-teriak Salafi itu sok paling benar, Salafi itu pengklaim surga, ini simak ucapannya. Dia mengatakan mauqifuna minad da'awat al-mukhtalifah an nazinaha bimizani da'watina. Maka sikap kita melihat pergerakan-pergerakan dakwah di luar Ikhwanul Muslimin, sikap kita adalah kita timbang dakwah mereka dengan dakwah kita, dengan dakwah organisasi kita, dengan visi dan misi organisasi kita. Fama wafaqaha famarhaban. Kalau dakwah-dakwah di luar Ikhwanul Muslimin itu sama visi misinya dengan dakwah kita, ahlan wa sahlan, welcome to the club, selamat datang. Ya, wa amma wa ma khalafaha fa nahnu bura'u minhu. Tapi kalau menyelisihi dakwah kita, menyelisihi visi dan misi Ikhwanul Muslimin, maka kami berlepas diri dari mereka. Tuh, timbangannya apa? Kelompok.
Kalau kita menyikapi kelompok dakwah di luar ahlu sunnah dengan apa? Timbangan kita. Al-Quran dan sunnah jelas. Nggak ada kita timbang dengan organisasi. Kalau sesuai sejalan dengan visi dan misi organisasi kita, ya itu kelompok dakwah yang benar. Tapi kalau nggak sesuai dengan visi dan misi organisasi kita, maka nggak benar. Makanya diantara perkara yang tidak bisa menyatukan antara salafiyin dengan ikhwanul muslimin, karena visi dan misi mereka adalah bagaimana caranya untuk meraih kepemimpinan, untuk meraih pemerintahan. Ya, sedangkan kita fokus dakwahnya apa? Tauhid, penanaman akidah. Mereka fokus dakwahnya politik, wis bagaimana caranya kita meraih kekuasaan. Ya, makanya nggak bisa disatukan. Ya, maka mereka berlepas diri, enggak, kita yang berlepas diri dari mereka. Nah, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di sini kata Syekh Shalih Fauzan, beliau menyebutkan beberapa contoh-contoh dari para salaf. Ya, kembali ke tadi, bergabung atau mendatangi kelompok ahli bid'ah untuk mengingkari kebid'ahan mereka, bukan malah mendiamkan kebid'ahan mereka. Lihat bagaimana sikap para salaf. Kama dzahaba Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ilal mubtadi'ah alladzina fil masjid wa waqafa alaihim wa ankara alaihim bid'atahum. Pernah dengar kisah Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari orang-orang yang berzikir dengan kerikil-kerikil? Pernah ya? Ya wis, enggak usah diceritain. Iya enggak? Ya masyhur ceritanya kan. Masa diulangi lagi? Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dzahaba ilal khawarij wa nadharahum wa dahadha syubahahum wa raja'a minhum man raja'. Demikian juga dengan Abdullah bin Abbas oleh Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke Harura, markasnya Khawarij di situ. Abdullah bin Abbas datang ke sana. Apa duduk-duduk mesra, kaif antum bekhair, ya apa kabari, waras kabeh ta? Ya apa? Enggak. Bukan bersenyum-senyuman, bukan bercengkrama, tapi Abdullah bin Abbas datang untuk mengingkari atau untuk membantah syubhat mereka. Kau mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Dibantah dengan Abdullah bin Abbas dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang bolehnya seseorang untuk memberikan hukum kepada orang yang menjadi hakim. Seperti ketika rumah tangga ada cekcok, ada permasalahan, maka diserahkan kepada hakim dari kalangan laki-laki dan hakim dari kalangan wanita untuk menentukan hukum. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian khawatir terjadi perceraian, seorang hakim dari suami, seorang hakim dari istrinya, lalu biarkan mereka menentukan. Sama Ali bin Abi Thalib juga melakukan demikian. Enggak saja boleh, apalagi urusan negara. Maka dibantah sama Abdullah bin Abbas. Ya, bukan bercengkrama seperti sebagian orang ikut seminarnya, datang ke majelis taklimnya, selfie bareng ahli bid'ah. Naudzubillah. Ini penyakit di antara kaum muslimin. Orang-orang salaf masih bermesraan, bermanis-manisan, bercengkrama dengan tokoh ahli bid'ah, bukan cuma ahli bid'ah. Kalau orang-orang awamnya oke lah, mereka cuma enggah-enggih saja. Ya, orang-orang awamnya ini itu masih enggah-enggih aja. Kita dekati mereka, kita bermanis muka dengan mereka. Naam, iya. Awamnya ya, perhatikan awamnya. Nah, mereka hanya cuma sekedar mengikuti apa kata gurunya. Nggak paham mereka. Maka yang ini kita sikapi dengan lembut. Kita berikan senyuman kepada mereka, iya. Tapi kalau pentolan-pentolannya, dai-dainya yang selama ini menebarkan syubhat, selama ini memfitnah ahli sunnah wal jamaah, jangan duduk di majelisnya sudah. Alhamdulillah. Ya.
buat takmir masjid juga. Sebagian ngelihat yang diincer atau yang dicari. Ya, sebagian takmir masjid gitu, ngundang penceramah, ngundang ustadz, nggak dilihat akidah dan manhajnya. Tapi yang dilihat sama dia, ini ustadz kalau diundang followersnya banyak. Ya, jamaahnya yang datang banyak. Kasih panggung untuk ngajar. Kalau kata takmir masjidnya, alhamdulillah celengani bek ustadz. Iya, sak mari pengajian ini celengani bek. Tanggung jawab antum. Belani celengan bek, antum menyesatkan banyak jamaah. Ya, maka hati-hati. Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya masih banyak apa yang ingin kita sampaikan, seperti misalnya ucapan, kita ingin sebenarnya nukilkan ucapan-ucapan para ulama salaf yang untuk tidak duduk mengambil ilmu ya dengan orang-orang yang memang jelas memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah usul. Ya, untuk kita lari menghindar ya, sebagaimana kita menghindar dari ahli bid'ah, sebagaimana larinya kita dari kejaran singa. Lihat singa lari. Lihat ahli bid'ah juga demikian, lari. Bahkan lebih lari daripada larinya ketika ketemu singa. Ini bukan kita ngarang-ngarang sendiri, tapi ini sudah sikap para ulama salaf terdahulu. Mereka mewasiatkan, mewanti-wanti untuk tidak duduk kepada ahli bid'ah. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, lihat antum sudah sayup-sayup gitu ya. Ya, apalagi udaranya juga enak, Masya Allah. Ya kan? Sudah selesai. Hah? Tanya jawab. Gak ada katanya tadi. Ada yang ditanya, masa kurang jelas? Ada yang ditanyakan jamaah? Iya, betul. Iya. Tapi kayaknya saya yang syar'i belum dijelaskan. Oh iya belum ya? Oh iya ya, nang barakallahu fiik. Iya, takdir kauni sudah tadi ya. Ya, takdir syar'i adalah ketetapan-ketetapan Allah yang sifatnya berupa hukum syariat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa wajib bagi setiap hambanya untuk bertauhid, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya. Kayak Imam, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, Allah takdirkan tujuannya untuk menyembahku. Tapi apakah semua manusia menyembah Allah? Enggak. Tidak semua manusia menyembah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada manusia yang menyembah Allah, pasti Allah sukai. Allah menetapkan wajib bagi manusia untuk wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini syar'i, takdir yang syar'i, ketetapan Allah. Apakah pasti terjadi? Apakah semua manusia pasti sholat? Enggak. Tidak semua manusia menunaikan zakat. Tapi ketika ada yang menunaikan sholat, ada yang menunaikan zakat, maka pasti dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Paham nggak bedanya dengan takdir kauni tadi? Kauni ini pasti wes terjadi, harga mati. Allah cintanya bukan cinta kepada poin takdir itu tadi. Kemaksiatan, ada orang berzina. Takdir apa itu? Kauni. Ya, dia ditetapkan oleh Allah berzina. Loh, kenapa kok ditetapkan sama Allah? Allah nggak suka dengan zina, kok ditakdirkan dia berzina? Setelah berzina itu, dia bertobat kepada Allah, atau kalaupun dia itu tegakkan hukuman, dia dirajam, ya, atau dia dicambuk, itu ada hikmahnya semua supaya orang-orang yang lain itu ketakutan dan tidak melakukan hal yang serupa. Intinya ada hikmah-hikmah dari kedua, tidak mengetahuinya, namun kita hanya meyakini Allah Azza wa Jalla punya nama Al-Hakim, dari sifat hikmah. Allah punya sifat hikmah, artinya bijak.
proporsional. Baik takdir kauni ataupun takdir syar'i, dua-duanya Allah takdirkan kepada seseorang yang pas, waktu yang pas, dengan cara yang pas. Ya, tidak kurang tidak lebih. Itu Allah Azza wa Jalla. Ketika menentukan sesuatu pasti pas. Bukan SPBU ya. Ya. Itu. Yang lain? Nah. Terkait sikap kita terhadap keluarga yang mana dia itu pentolannya apa? Firqah yang nggak boleh duduk bersama mereka. Nah, ini bedakan antara duduk dengan duduk-duduk. Beda ya, yang dimaksud kita ini seperti misalnya Abdullah bin Abbas tegas mengatakan la tujalisu ahlal bid'ah mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk bersama ahli bidah karena itu bisa menyebabkan hati kalian berpenyakit. Bukan maknanya kita ini duduk dalam artian apa? Iya, kayak sosial, kayak misalnya antum nih mau naik pesawat atau naik bis, naik sepur misalnya, minta manifestnya sama pramugara atau minta manifestnya sama petugasnya. Mana ana lihat manifestnya? Ana duduk di kursi berapa ini? 12A. Wah, ini ada fulan ini ahli bid'ah ini. Minta pindah kursi ana. Bukan gitu maknanya. Antum lagi ada apa acara, diundang acara ya pernikahan misalnya sama tetangga. Antum lihat kursi ini wis penuh semua. Banyak ahli bidah. Bukan itu maknanya antum gak boleh duduk di situ, tidak. Yang dimaksud gak boleh duduk ini apa? Bermajlis, yaitu mengambil ilmu darinya. Ya, mengambil ilmu darinya. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka kalau ada keluarga tadi yang seperti ditanyakan, ada keluarga yang dia termasuk pentolannya ahli bid'ah, boleh antum tetap bermuamalah dalam rangka silaturahim kepada dia. Dan silaturahim jangan dipahami cuman hanya sekedar mengunjungi saja, tidak. Silaturahim yang paling utama adalah mendakwahinya. Lihat yang dipraktekkan Nabi SAW. Beliau menyambung silaturahim dengan paman-pamannya yang kafir. Dengan Abu Lahab, dengan Abu Thalib disambung silaturahimnya. Tapi yang paling digencarkan Nabi apa? Apa cuman sekedar berkunjung-berkunjung? Dakwah. Itu puncak silaturahim yang paling tinggi adalah berdakwah. Ya, maka kalau ada pentolan keluarga kita, pentolan ahli bid'ah atau terjerumus ke dalam bid'ah, bentuk silaturahim kita yang paling utama mengajaknya kembali kepada sunnah. Nah, wallahu a'lam. Sudah jemaah, capek pakai ini. Hah? Wes ya? Heeh. Ngap. Mau gimana lagi? Ya, ini termasuk di antara usul akidah kita, as-sam'u wa ta'ah, ya, mendengar dan taat kepada waliul amr. Apalagi ini perkara-perkara yang bukan termasuk kemaksiatan. Nabi mempersyaratkan kita baru boleh tidak taat kepada penguasa illa ayyumar bimaksiyah. Kalau diperintahkan bermaksiat, fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Dan memakai protokol-protokol kesehatan seperti ini maksiat bukan? Bukan, maka wajib hukumnya. Ya. Hadza wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.